Hai semuanya, kadang hidup terasa seperti rangkaian peristiwa yang tidak pernah kita pesan, namun tiba-tiba datang begitu saja, mengetuk pintu, lalu masuk tanpa permisi. Kita sering merasa harus kuat, harus mampu menghadapi semuanya, harus selalu menyelesaikan setiap masalah dengan cara melawan, berusaha keras, dan tetap menggenggam apapun yang sedang ingin pergi. Padahal tanpa disadari, semakin keras kita menggenggam sesuatu yang sebenarnya tidak untuk kita, semakin sakit rasanya ketika kenyataan memaksa untuk melepaskannya. Ada banyak momen dalam hidup yang tidak bisa diselesaikan dengan perlawanan. Bukan karena kita lemah, bukan karena kalah, tetapi karena tidak semua hal memang ditakdirkan untuk terus dipertahankan. Terkadang yang kita butuhkan hanyalah merelakan, bukan terus mencari cara untuk berperang melawan keadaan yang sudah selesai berbicara. Kita semua pernah berada pada titik di mana hati terasa penuh tekanan, pikiran dipenuhi tanya, dan langkah terasa berat karena mencoba memaksa sesuatu berjalan sesuai keinginan. Hubungan yang retak tapi tetap dipertahankan meski saling menyakitkan. Pekerjaan yang tidak lagi memberi ruang untuk tumbuh tapi tetap dijalani karena takut memulai dari awal. Atau seseorang yang jelas-jelas tidak ingin tinggal, tapi terus kita tarik kembali hanya karena tidak siap menghadapi kehilangan. Kita semua pernah melalui itu. Dan tanpa kita sadari, sikap melawan keadaan justru membuat luka makin dalam, membuat energi habis, dan membuat hari-hari terasa lebih sesak. Di titik seperti itu, merelakan bukan berarti menyerah, melainkan sebuah bentuk kedewasaan untuk menerima kenyataan bahwa tidak semua hal harus dipaksakan. Merelakan sebenarnya adalah bentuk cinta terhadap diri sendiri. Cinta yang membuat kita memilih untuk berhenti menyakiti diri dengan hal-hal yang sudah tidak selaras dengan kehidupan kita. Ketika kita merelakan, bukan berarti apa yang hilang itu tidak berarti. Justru karena sangat berarti, kita belajar menerima bahwa setiap hal memiliki musimnya sendiri. Ada musim ketika sesuatu hadir membawa kebahagiaan, dan ada pula musim ketika sesuatu harus pergi untuk memberi ruang pada yang lebih baik. Kita sering berpikir bahwa merelakan adalah kehilangan. Padahal seringkali, merelakan justru membuka pintu untuk menemukan kembali siapa diri kita sebenarnya, tanpa beban yang selama ini dipaksakan. Dalam perjalanan hidup, kita akan bertemu banyak hal yang datang dan pergi. Tidak semuanya bisa kita kuasai, dan tidak semuanya harus ada dalam genggaman kita selamanya. Ada orang yang hadir sebagai pelajaran, ada yang hadir sebagai penguat, ada yang muncul hanya sebagai pengingat bahwa dunia terus bergerak. Dan ada pula orang yang hadir untuk tinggal sebentar saja, agar kita belajar sesuatu yang tidak akan kita mengerti kalau tidak melewatinya. Tapi seringkali karena terlalu nyaman, atau terlalu takut berubah, kita malah menahan sesuatu yang sebenarnya sudah waktunya selesai. Kita memaksa diri untuk tetap berada di situasi yang tidak lagi sehat, hanya karena tidak ingin mengakui bahwa perasaan kita harus dihadapkan pada kenyataan. Melawan keadaan seringkali membuat kita lupa bahwa dunia tidak berjalan sesuai kemauan kita. Ada hal yang bisa dikontrol, ada juga hal yang tidak bisa. Ketika kita terus fokus pada hal yang tidak bisa diubah, energi kita terkuras habis untuk hal-hal yang sia-sia. Kita lupa bahwa yang bisa kita kendalikan hanyalah diri sendiri, cara kita merespon, cara kita menerima, dan cara kita melanjutkan hidup. Merelakan berarti memindahkan fokus dari hal-hal yang tidak bisa dikendalikan, menuju hal-hal yang bisa kita bentuk kembali. Dan ketika hal itu dilakukan dengan ikhlas, kita akan merasakan kedamaian yang selama ini tidak muncul ketika kita sibuk melawan. Ada banyak kisah di mana kita jatuh terlalu dalam pada sesuatu yang seharusnya tidak lagi dipegang. Misalnya rasa kecewa terhadap seseorang yang kita percaya sepenuhnya, tapi ternyata tidak sesuai harapan. Kecewa ini sering berubah menjadi kemarahan yang menyesakan. Kita mencoba melawan perasaan itu, mencoba menyangkal, mencoba berkata bahwa semuanya baik-baik saja padahal tidak. Kita memaksa diri untuk terlihat kuat, seolah tidak ada yang terluka. Tetapi semakin kita memendam, semakin besar beban di dalam hati. Hingga suatu hari kita menyadari bahwa satu-satunya cara untuk healing bukanlah melawan luka itu, melainkan merelakan bahwa apa yang terjadi memang harus terjadi. Sama halnya dengan hubungan yang tidak berjalan seperti harapan. Kita semua pernah merasa yakin bahwa seseorang akan tetap berada di sisi kita, mendampingi dalam banyak hal dan menjadi bagian dari masa depan yang kita bayangkan. Tapi ketika kenyataan berubah, kita cenderung melawan. Kita mencoba mengulang hal-hal yang dulu berhasil membuat segalanya terasa indah, mencoba memutar balik waktu, mencoba meyakinkan diri bahwa semuanya masih bisa diperbaiki padahal dua hati sudah tidak lagi berada di tempat yang sama.
Dalam kondisi seperti itu, merelakan justru menjadi satu-satunya jalan agar diri bisa sembuh. Merelakan bukan berarti memotong ingatan atau merasa bahwa masa lalu harus dibuang begitu saja. Justru merelakan memungkinkan kita melihat masa lalu dengan lebih lapang, memahami bahwa ada pelajaran yang dibawa, ada pertumbuhan yang muncul, dan ada hal-hal baik yang sempat kita miliki meski akhirnya tidak lagi menjadi bagian dari hidup kita. Merelakan adalah cara kita berdamai dengan kisah yang sudah selesai tanpa menjelekkan apa yang pernah terjadi. Misalnya ketika seseorang memilih meninggalkan kita, bukan berarti semua yang dilalui sebelumnya menjadi tidak berarti. Kadang sesuatu berakhir bukan karena tidak baik, tetapi karena sudah selesai menjalankan fungsinya dalam hidup kita. Banyak juga yang bertanya, bagaimana mungkin merelakan sesuatu yang kita inginkan sepenuh hati? Bagaimana mungkin mengikhlaskan hal yang sudah diperjuangkan mati-matian? Jawabannya sederhana, karena hidup bukan hanya tentang mendapatkan yang kita mau, tetapi tentang memahami bahwa apa yang baik buat kita belum tentu datang dengan cara yang kita rancang. Ada hal-hal yang harus dilepas agar ruang di dalam diri tidak lagi penuh oleh beban yang tidak seharusnya. Kita tidak bisa menerima sesuatu yang baru jika tangan masih menggenggam sesuatu yang lama. Melepaskan bukan berarti kehilangan, tetapi memberi kesempatan untuk mendapatkan sesuatu yang lebih sesuai untuk masa depan. Kadang yang kita anggap hilang ternyata justru perlindungan dari hal-hal yang lebih menyakitkan. Kadang yang kita rasa sebagai akhir, ternyata pintu untuk awal yang lebih baik. Ketika kita terlalu sibuk menahan sesuatu yang seharusnya pergi, kita justru menutup pintu terhadap kesempatan baru. Inilah sebabnya merelakan selalu menjadi proses yang berat tapi sangat penting. Tanpa merelakan, kita akan terus berputar di lingkaran yang sama, merasa hidup tidak bergerak padahal diri sendiri yang menahan perubahan. Merelakan pun tidak berarti pasrah tanpa usaha. Merelakan berarti menerima bahwa kita sudah melakukan yang terbaik dan jika hasilnya tetap tidak sesuai harapan, maka itu bukan lagi tanda untuk melawan, tetapi untuk melepaskan kendali. Kadang kita lupa bahwa usaha dan hasil tidak selalu berjalan seiring. Kita bisa berusaha keras, memperjuangkan sesuatu sepenuh hati, tetapi hasil akhirnya tetap tidak sesuai keinginan. Dan itu bukan salah kita. Ada faktor yang tidak bisa diatur oleh manusia. Ada rencana yang jauh lebih besar daripada logika kita. Di titik seperti itu, bertahan justru membuat luka bertambah, sedangkan merelakan membuka ruang untuk memahami makna dari setiap kejadian. Merelakan memberikan kesempatan pada diri untuk kembali menemukan ketenangan. Setelah melepas sesuatu yang menahan kita, kita bisa melihat hidup dari sudut pandang yang lebih luas. Kita bisa merasakan napas lebih lega, pikiran lebih tenang, dan hati lebih stabil. Kita jadi mampu memahami bahwa setiap kehilangan membawa ruang untuk pertumbuhan. Karena itu, ada kalanya kita perlu berhenti bertanya kenapa, dan mulai berkata bahwa mungkin memang sudah saatnya. Ketika kita merelakan, kita berhenti menggantungkan kebahagiaan pada sesuatu yang tidak bisa kita kontrol. Kita mulai menapaki jalan baru dengan kepala tegak, bukan dengan hati yang terseret masa lalu. Dalam proses merelakan, ada kalanya datang rasa rindu, sesal, atau bayangan tentang apa yang seharusnya terjadi. Itu wajar. Merelakan bukan menghapus perasaan, tetapi menerima perasaan itu tanpa mengikat diri padanya. Kita mungkin masih ingat momen-momen tertentu, masih membayangkan alternatif yang mungkin terjadi jika semuanya berjalan berbeda. Tapi perlahan kita menyadari bahwa imajinasi tentang masa lalu tidak bisa mengubah kenyataan. Yang bisa dilakukan hanyalah menerima bahwa setiap perasaan itu adalah bagian dari proses penyembuhan. Tidak perlu melawan tiap rasa sedih yang muncul. Biarkan datang, lalu biarkan pergi. Kita tidak perlu memperpanjang kesedihan dengan perlawanan yang tak perlu. Merelakan juga berarti berhenti menyalahkan diri sendiri. Banyak orang terjebak menyalahkan diri atas hal-hal yang tidak bisa mereka kendalikan. Kita merasa kurang baik, kurang sempurna, kurang siap atau kurang layak. Padahal tidak ada manusia yang selalu bisa mengendalikan seluruh keadaan. Kita punya batas. Dan batas itu bukan kelemahan, melainkan tanda bahwa kita manusia. Ketika menyadari batas itu, kita mulai belajar mengampuni diri sendiri
atas hal-hal yang tidak bisa diubah. Dari situ, hati mulai lebih ringan dan perjalanan ke depan terasa lebih lapang. Kadang merelakan artinya mengakhiri sesuatu yang sudah terlalu lama dipertahankan hanya karena kita takut sendirian. Kita takut menghadapi hari-hari tanpa sesuatu atau seseorang yang sudah lama mengisi hidup kita. Tapi, ketakutan itu sering hanya ilusi. Setelah kita benar-benar melepaskan, ternyata kita tetap bisa hidup, tetap bisa berjalan, tetap bisa tertawa, bahkan mungkin lebih bahagia daripada sebelumnya. Ketakutan terhadap kehilangan sering lebih menakutkan daripada rasa kehilangan itu sendiri. Hidup selalu bergerak, dan kita akan terkejut melihat betapa banyak hal baik yang menanti setelah kita berani merelakan. Pada akhirnya, merelakan adalah seni menerima kehidupan. Seni untuk memahami bahwa tidak semua hal harus dimenangkan. Ada hal yang lebih penting daripada menang melawan keadaan, yaitu menang melawan diri sendiri yang keras kepala. Kita diajak untuk belajar berhenti memaksa sesuatu berjalan sesuai keinginan. Dalam hidup ini, kita tidak selalu dapat apa yang diminta, tapi kita selalu dapat apa yang dibutuhkan. Dan seringkali, kebutuhan itu muncul lewat sesuatu yang diambil dari kita. Merelakan memberi kita ruang untuk belajar tentang keikhlasan. Keikhlasan bukan berarti tidak peduli, tetapi paham bahwa yang terbaik juga membutuhkan kehilangan. Kita merelakan bukan karena tidak mampu mempertahankan, tetapi karena memilih untuk percaya bahwa hidup tidak berhenti hanya karena satu bab berakhir. Kalian semua yang pernah kehilangan, pernah patah, pernah ditinggalkan, atau pernah gagal, bukan berarti hidup kalian berakhir di situ. Hidup justru mulai bergerak ke arah yang tidak pernah kalian bayangkan sebelumnya. Saat kita merelakan, kita memberi kesempatan pada diri untuk kembali tumbuh. Kita memberi ruang untuk hal-hal baru hadir, untuk orang baru masuk, untuk peluang muncul, dan untuk hati belajar beradaptasi. Ketika kita berhenti melawan realitas, kita mulai melihat betapa luasnya dunia yang mungkin selama ini tertutup oleh rasa takut melepaskan. Merelakan membuat kita menyadari bahwa hidup bukan tentang berpegang pada apa yang hilang, tetapi tentang melangkah pada apa yang masih mungkin diperjuangkan. Dalam perjalanan ini, kita tidak harus berburu-buru sembuh, tidak harus pura-pura kuat, tidak harus menutup luka dengan tawa palsu. Cukup sadari bahwa merelakan membutuhkan waktu, butuh proses, butuh keberanian untuk menghadapi rasa sakit tanpa menghindar, butuh ketegasan untuk berkata bahwa kita layak bahagia meski harus melepaskan apa yang dulu kita cintai. Dan ketika akhirnya hati mulai ringan, kita akan mengerti bahwa semua yang hilang sebenarnya tidak pernah benar-benar hilang. Mereka berubah menjadi pelajaran, menjadi kedewasaan, menjadi alasan kita tumbuh menjadi versi diri yang lebih baik. Pada akhirnya, merelakan membuat kita menyadari bahwa hidup tidak harus berjalan sesuai rencana kita untuk tetap indah. Kadang justru di titik di mana kita berhenti melawan, hidup mulai membukakan jalan yang lebih pas. Hidup tidak meminta kita selalu menang. Hidup hanya meminta kita menerima setiap bab, baik yang indah maupun yang menyakitkan. Selama kita berani merelakan, selalu ada ruang bagi kebahagiaan baru untuk hadir. Karena itu, jangan selalu melawan sesuatu yang ingin pergi. Jangan selalu bertarung dengan keadaan yang sudah memaksa kita berhenti. Kadang, yang paling membuat hati tenang justru bukan saat kita mendapatkan apa yang diinginkan, tetapi ketika kita merelakan yang tidak lagi sejalan. Hidup akan mengalir lebih ringan ketika kita tidak lagi memaksakan arusnya. Dan pada akhirnya, kalian semua akan melihat bahwa merelakan bukan kehilangan, tetapi pembebasan. Sebuah cara bagi hati untuk pulang pada dirinya sendiri. Sebuah langkah untuk menemukan kedamaian yang selama ini tertutup oleh rasa takut melepaskan. Ada satu hal yang sering membuat hidup terasa berat. Keinginan untuk mengontrol segala hal. Kita terbiasa berpikir bahwa semakin keras kita berusaha mengatur keadaan, semakin besar peluang untuk mendapatkan hasil yang diinginkan. Padahal, ada sisi lain dari kehidupan yang berjalan di luar rencana kita. Dan disitulah kita diuji apakah mampu menerima atau memilih terus melawan meski tahu hasilnya tidak akan berubah.
Kebiasaan ingin mengatur segala hal membuat kita sering terjebak dalam lingkaran kecemasan. Kita khawatir jika sesuatu berjalan berbeda dari harapan. Kita takut jika akhirnya tidak sesuai bayangan. Namun ketakutan itu justru membuat hidup semakin menekan. Sebaliknya, ketika kita mulai belajar melepaskan kontrol berlebihan itu, kita mulai merasakan bahwa dunia tetap berjalan tanpa harus kita paksa. Kadang kita percaya bahwa melawan keadaan adalah bentuk perjuangan. Padahal ada kalanya perjuangan bukan tentang tetap bertahan, namun tentang keberanian untuk berhenti. Berhenti memaksa seseorang untuk tinggal, berhenti memaksa mimpi yang sudah tidak sejalan, berhenti memaksa dunia berjalan sesuai timeline kita. Dan ketika berhenti itu dilakukan dengan hati yang sadar, kita sebenarnya sedang memberikan ruang bagi diri sendiri untuk bernafas. Tidak semua pertempuran harus dimenangkan. Tidak semua kejadian harus dihadapi dengan kekuatan penuh. Ada pertempuran yang justru dimenangkan saat kita memilih mundur. Dalam hidup, kita sering memberi makna berlebihan pada sesuatu yang sebenarnya tidak harus dipertahankan. Misalnya ketika kita merasa harus membuktikan sesuatu pada orang lain, kita ingin terlihat kuat, terlihat berhasil, terlihat baik-baik saja. Padahal tidak ada yang meminta kita menjadi sempurna. Tekanan itu datang dari diri sendiri yang takut dianggap tidak cukup baik. Dan ketika hal itu terus dipaksakan, tubuh dan pikiran akan lelah. Merelakan berarti membebaskan diri dari ekspektasi yang tidak perlu. Membuat kita sadar bahwa hidup tidak harus menjadi pertunjukan. Kadang merelakan juga berarti menerima bahwa setiap orang memiliki jalannya sendiri. Kita tidak bisa memaksa seseorang memahami kita, memperlakukan kita dengan cara yang kita mau, atau memberi respon yang kita harapkan. Orang lain datang dengan cerita, luka, dan prosesnya masing-masing. Kita tidak selalu menjadi tokoh utama dalam cerita mereka. Sama halnya mereka tidak selalu menjadi tokoh utama dalam cerita kita. Ketika kita memaksakan hubungan yang sudah tidak lagi saling mendukung, kita sebenarnya sedang menahan diri dari tumbuh ke arah yang lebih baik. Merelakan berarti menerima bahwa tidak semua orang yang hadir dalam hidup harus tinggal selamanya. Banyak dari kita memikirkan masa depan begitu dalam, hingga lupa menghargai apa yang ada saat ini. Kita sibuk memikirkan bagaimana agar sesuatu berjalan sesuai rencana 5 tahun ke depan, 10 tahun ke depan, sampai lupa bahwa hidup berubah setiap detik. Merelakan memberi kita ruang untuk berhenti sejenak dan memahami bahwa masa depan bukan musuh yang harus dikendalikan. Masa depan akan datang sendirinya ketika kita menjalani hari ini dengan penuh kesadaran. Kita tidak perlu melawan waktu dengan kecemasan. Cukup menjalani dan membiarkan hidup mengalir sesuai takdirnya. Pada akhirnya, merelakan membuat kita melihat kehidupan bukan sebagai garis lurus, tetapi sebagai perjalanan yang penuh belokan, turun naik, dan kejutan. Setiap kejadian membawa pesan, setiap kehilangan membawa makna. Tetapi kita tidak akan pernah bisa memahaminya jika terus melawan realitas yang sudah tidak bisa diubah. Ketika kita mulai menerima, perlahan hidup terasa lebih ramah. Kita tidak lagi memaksa, tidak lagi terbebani, dan tidak lagi merasa bahwa semuanya harus berada dalam kendali kita. Dari situlah, kedamaian yang sesungguhnya mulai tumbuh. Ada masa ketika kita merasa semua yang dimiliki mulai menjauh satu persatu. Harapan yang dulu terasa dekat, tiba-tiba menghilang. Hubungan yang dulu hangat, perlahan menjadi dingin. Dan rencana yang sudah susah payah disusun, ternyata tidak terjadi sesuai keinginan. Dalam momen seperti itu, naluri pertama kita biasanya adalah melawan. Kita ingin mempertahankan, memperbaiki, dan mengembalikan semuanya seperti semula. Namun pada kenyataannya, ada hal-hal yang tidak bisa diselamatkan meski kita berusaha setengah mati. Kita perlu menyadari bahwa hidup tidak selalu tentang mempertahankan, tetapi juga tentang berhenti pada waktu yang tepat. Terkadang yang membuat kita sulit merelakan adalah rasa takut. Takut kehilangan, takut sendirian, takut tidak bisa menemukan yang baru. Tetapi ketakutan itu biasanya hanya bayangan yang dibesar-besarkan pikiran. Kenyataannya, setelah sesuatu pergi, kita tetap bisa menjalani hari-hari, kita tetap bisa melangkah, tetap bisa bertemu hal baru, dan tetap bisa menemukan kebahagiaan.
Ketakutan hanyalah ilusi yang muncul karena imajinasi kita tentang masa depan lebih menakutkan daripada kenyataan itu sendiri. Ketika kita mulai menerima bahwa kehilangan adalah bagian dari hidup, rasa takut itu perlahan melemah. Seringkali kita menunda merelakan karena merasa masih ada harapan kecil. Kita meyakinkan diri bahwa mungkin keadaan akan berubah. Mungkin seseorang akan kembali. Mungkin yang hilang akan datang lagi. Tetapi menunggu sesuatu yang tidak pasti hanya membuat kita terjebak dalam penantian tanpa akhir. Kita lupa bahwa waktu terus berjalan. Ketika kita menggantungkan harapan pada sesuatu yang tidak menunjukkan tanda-tanda kembali, kita sebenarnya sedang menghambat diri sendiri untuk bertumbuh. Merelakan bukan berarti berhenti berharap yang baik, tetapi berhenti berharap pada hal yang tidak lagi sejalan dengan hidup kita. Kita juga sering merasa bersalah ketika memutuskan merelakan sesuatu, seolah keputusan itu menunjukkan bahwa kita menyerah terlalu cepat. Padahal, merelakan justru membutuhkan keberanian lebih besar daripada terus memaksa. Kita perlu jujur pada diri sendiri. Apakah kita mempertahankan sesuatu karena itu benar-benar baik bagi kita, atau hanya karena kita tidak siap melepaskannya? Jika alasannya adalah ketakutan atau gengsi, maka mempertahankan hanya akan membuat kita semakin tertekan. Merelakan berarti memilih apa yang membuat hati damai, bukan apa yang membuat kita terlihat kuat dari luar. Dalam hidup, kita butuh memahami bahwa sesuatu yang telah selesai tidak harus dipaksa berjalan kembali. Sama halnya seperti bunga yang sudah layu, hubungan atau harapan yang sudah kering tidak bisa kembali segar hanya karena kita menginginkannya. Ada saatnya kita menerima bahwa sesuatu sudah mencapai batasnya. Ketika kita merelakan, kita memberikan ruang bagi diri untuk menyembuhkan luka. Kita tidak lagi memaksa, dan dari situlah energi untuk bangkit perlahan kembali. Merelakan berarti menyadari bahwa hidup adalah rangkaian perubahan. Tidak ada yang benar-benar tinggal selamanya, termasuk perasaan kita sendiri. Yang hari ini terasa menyakitkan, suatu hari mungkin akan terasa sebagai pelajaran. Yang hari ini membuat hati sesak, suatu hari bisa menjadi alasan kita menjadi lebih kuat. Jika kita terus memaksakan mempertahankan hal yang tidak lagi cocok, kita tidak akan pernah tahu betapa luasnya kemungkinan baru yang sedang menunggu. Hidup selalu memberi peluang bagi mereka yang berani membuka tangan dan melepaskan apa yang harus pergi. Suatu waktu, kita pasti pernah bertanya dalam hati, mengapa hal buruk bisa terjadi pada kita? Mengapa seseorang pergi tanpa penjelasan? Mengapa usaha yang sudah kita beri segalanya ternyata berakhir gagal? Mengapa rencana yang disusun dengan harapan besar justru berbalik menyakitkan? Dalam kondisi seperti itu, manusia cenderung mencari alasan. Kita mencoba mencari siapa yang salah, apa yang kurang, dan bagaimana cara mengubah sesuatu yang sudah terjadi. Namun pada kenyataannya, tidak semua yang terjadi harus kita pahami sepenuhnya. Ada hal-hal yang tidak memiliki jawaban sekarang, tetapi akan terasa masuk akal nanti ketika kita sudah berada di tahap hidup yang berbeda. Melawan keadaan justru membuat pikiran semakin kacau. Ketika kita terus mencoba memahami sesuatu yang belum waktunya dipahami, hati menjadi semakin berat. Kadang jawaban dari hidup datang dalam bentuk waktu, bukan pertanyaan yang dipaksa untuk segera terjawab. Merelakan berarti memberi ruang bagi jawaban itu untuk muncul sendiri di masa depan. Membiarkan hidup menjelaskan segala hal dengan caranya sendiri, tanpa harus kita paksa hari ini. Dalam perjalanan emosional manusia, kita sering menganggap kesedihan sebagai musuh. Kita ingin cepat sembuh, cepat lupa, dan cepat kembali melangkah. Tapi merelakan bukan tentang terburu-buru menyembuhkan diri. Merelakan justru memberi kita kesempatan untuk merasakan semua emosi tanpa melawan atau memanipulasinya. Kesedihan, kecewa, marah, atau sesal adalah bagian dari manusia. Ketika kita merelakan, kita tidak lagi mengatakan tidak boleh sedih atau harus segera bangkit, tetapi mengizinkan diri merasakan secara alami sampai emosi itu pergi dengan sendirinya. Merelakan juga mengajarkan kita untuk tidak mengulang siklus yang sama. Banyak dari kita yang jatuh pada kesalahan berulang karena tidak benar-benar merelakan sesuatu dari masa lalu. Kita membawa luka, membawa kenangan, membawa penyesalan, lalu masuk ke cerita baru dengan hati yang belum bersih. Akhirnya, pola yang sama terulang karena kita tidak membiarkan diri selesai dengan yang lama. Merelakan berarti menutup bab dengan penuh kesadaran.
bukan menghapus, tetapi menentukan batas. Ketika kita menutup bab dengan jelas, kita tidak lagi membawa beban yang seharusnya ditinggalkan. Kita perlu menyadari bahwa merelakan adalah proses yang tidak bisa dipaksa cepat. Tidak ada aturan bahwa kehilangan harus disembuhkan dalam waktu tertentu. Setiap orang memiliki ritme masing-masing. Yang penting adalah tidak lagi melawan kenyataan, karena melawan hanya memperpanjang rasa sakit. Merelakan membuat kita bisa bergerak perlahan namun pasti. Hati akan menemukan jalannya sendiri untuk pulih ketika kita berhenti memaksakan kecepatannya. Pada akhirnya, merelakan membawa kita pada pemahaman bahwa hidup tidak selalu berjalan sesuai skenario kita. Namun itu bukan tanda bahwa hidup tidak adil. Justru seringkali, sesuatu yang tidak berjalan sesuai rencana berubah menjadi sesuatu yang jauh lebih baik. Kita hanya perlu ruang untuk menyadarinya, dan ruang itu lahir dari kemampuan kita melepaskan. Setiap orang memiliki cerita tentang kehilangan dan merelakan. Tidak ada manusia yang hidup tanpa pernah melepaskan sesuatu. Entah itu orang yang dicintai, kesempatan yang hilang, impian yang berubah, atau masa lalu yang tidak bisa kembali. Tetapi di balik semua itu, ada satu kesamaan. Hidup terus berjalan. Dunia tidak berhenti berputar hanya karena seseorang pergi. Matahari tetap terbit di pagi hari, hujan tetap turun ketika waktunya, dan bumi tetap berputar tanpa menunggu siapapun sembuh dari luka. Dari kenyataan itu, kita belajar bahwa hati manusia jauh lebih kuat daripada yang kita bayangkan. Merelakan tidak pernah mudah, tetapi bukan berarti mustahil. Ada bagian dari diri kita yang secara alami mampu beradaptasi dengan perubahan. Kita tidak akan selamanya merasakan sakit yang sama. Waktu akan mengubah intensitasnya. Tindakan kita akan mengubah arah hidup. Ketika kita memilih merelakan, kita memilih untuk memberi kesempatan pada diri sendiri merasakan kehidupan baru. Bukan kehidupan yang sempurna, tetapi kehidupan yang lebih jujur dan tidak lagi dipenuhi perlawanan yang sia-sia. Kita mungkin menemukan bahwa setelah merelakan sesuatu yang dulu sangat dijaga, hidup justru menjadi lebih ringan. Kita merasa lebih bebas, lebih tenang, dan lebih dekat dengan diri sendiri. Karena merelakan mengajarkan kita untuk tidak menggantungkan kebahagiaan pada hal yang rapuh. Kita mulai memahami bahwa kebahagiaan lahir dari dalam, bukan dari hal yang kita paksa untuk tetap tinggal. Dan ketika kebahagiaan datang dari dalam, tidak ada lagi yang bisa mengambilnya. Merelakan juga membuat kita lebih bijak. Kita jadi memahami bahwa tidak semua hal harus dimenangkan, tidak semua orang harus dipertahankan, dan tidak semua kejadian harus kita lawan. Kita akan banyak menemukan kedamaian ketika berhenti berperang dengan apa yang seharusnya kita terima. Kedewasaan seseorang sering terlihat dari cara mereka merelakan, bukan dari cara mereka bertahan. Ada kekuatan besar dalam tindakan melepaskan dengan penuh kesadaran. Pada akhirnya, hidup adalah tentang menerima alur yang diberikan. Ketika kita berhenti melawan, kita akan melihat betapa banyak hal baik yang selama ini tertutup oleh rasa takut melepaskan. Kita mungkin kehilangan sesuatu yang penting, tetapi kita juga akan menemukan sesuatu yang dibutuhkan. Dan seringkali, yang ditemukan jauh lebih tepat untuk kita. Hidup tidak pernah mengambil sesuatu tanpa alasan. Kadang, alasannya baru terlihat setelah kita berjalan sedikit lebih jauh. Karena itu, jangan takut merelakan. Jangan takut menghadapi hari tanpa sesuatu yang dulu dianggap tidak tergantikan. Kalian semua memiliki kekuatan untuk melalui apapun yang datang. Selama kita berani berhenti melawan dan mulai menerima, selalu ada jalan baru yang menanti.